Teman-teman, pada malam ini kita kembali berdiskusi di dalam forum diskusi ilmiah, tetapi diskusi kita kali ini mengingatkan kita pada zaman-zaman yang tampaknya tidak enak bagi kita semua. Namun walaupun demikian, Mas Adi dan Pak Raja sangat luar biasa menyelesaikan hasil risetnya, dan hasil riset beliaulah yang kita akan diskusikan pada malam ini. Karena kalau pada saat zaman-zamannya COVID dulu, gitu kan ya, ini kan sekarang kita bicara mengenai subjective well-being, ya. Jadi memang kalau dilihat COVID-19 itu dilaporkan, ini areanya ya, pertengahannya ya. Jadi dalam masa COVID-19 ya, itu coba dilihat dari sisi subjective well-being-nya, jadi kebahagiaan, kira-kira gitulah kalau saya menjelaskan, walaupun barangkali dibagi dua tuh Pak Raja yang sangat paham itu ya. Jadi selama 2 tahun setelah COVID-19, itu memang ada perubahan satu kondisi subjective well-being pada remaja, khususnya di Indonesia nih ya. Saya coba sebelum FDI saya coba lihat tadi datanya, ternyata memang kalau dilihat itu disurvei sebelum COVID kan berarti 2017 itu anggaplah itu sebelum COVID gitu ya. Itu skor kebahagiaan anak perempuan menurut hasil risetnya itu 85,05. Ini riset dari di Indonesia ini. Eh, ada mahasiswa atau periset dari Universitas Islam Bandung yang saya coba lihatin baru saja tadi, itu skor kebahagiaan untuk perempuan, anak perempuan itu 85,05 dan skor kebahagiaan untuk laki-laki itu 83,50. Jadi itu 2017 ya. Kemudian coba dilihat di tahun 2020 nih. Hasil risetnya akibat COVID 2019 di tahun 2020, berarti tahun pertama setelah COVID ini ya, skor kebahagiaan anak perempuan itu turun, kira-kira 10 poin itu. Jadi 72,06 dan skor kebahagiaan anak laki-laki 75,01. Jadi mungkin rentan skornya 0 sampai 100 ini skalanya ya. Artinya ada penurunan cukup jauh di sini 10 poin ya. Kemudian coba dicek lagi nih di tahun 2021 ini. Tahun 2021, jadi artinya tahun kedua setelah COVID-19, itu semakin menurun lagi. Kebahagiaan perempuan itu cuma 68,26 dan kebahagiaan laki-laki 71,55 gitu ya. Jadi anak perempuan dan anak laki berbeda tingkat kebahagiaannya. Saya tidak tahu ini karena saya cuma baca sepintas saja. Artinya COVID-19 ini memberikan efek bagi kebahagiaan anak di Indonesia. Nah, itu kira-kira kesimpulannya kalau dari yang baru saya lihat ini. Ternyata responden itu yang diriset itu melaporkan penurunan signifikan pada kebahagiaan itu terkait dengan relasi dengan teman. Ya, bisa karena penggunaan waktu atau barangkali terbatasnya untuk bertemu dengan rekan-rekannya, kesempatan untuk beraktivitas, berinteraksi dengan teman-teman sekolah, itu disinyalir juga menjadi penyebabnya. Jadi rendahnya posibilitas melakukan aktivitas di luar rumah, kemudian kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang lain secara tatap muka, kurangnya variasi aktivitas eh, selama berdiam diri di rumah, ya aktivitas fisiknya berkurang ya. Kemudian setiap kali mengerjakan PR, mungkin mereka bosan. Ya, bosan, kemudian berasa jenuh gitu ya. Eh, itu barangkali penyebabnya. Ya, mungkin kalau kita lihat hasil risetnya Seligman, eh, di dalam mungkin teman-teman sudah dapat positif psikologi gitu ya. Itu memang sejarahnya atau asal usul kesejahteraan itu
itu memang berasal dari lingkungan. Nah, itu disebut oleh Seligman di situ. Artinya apa? Banyak faktor lingkungan kalau kita lihat tadi itu mempengaruhi subjective well-being anak-anak. Khususnya yang dibahas sama Mas Adi dan Pak Raja ini adalah siswa SMA gitu kan ya. Nah, karena faktor lingkungan, baik menurut Seligman tadi maupun hasil riset sebelumnya, makanya diskusi kita kali ini coba akan diambil 2 variabel nih oleh Mas Adi dan Pak Raja, yaitu terkait dengan peran social support dan adaptability. Jadi 2 variabel itu apakah nanti akan berpengaruh nggak dengan subjective well-being atau istilahnya Mas Adi itu adalah school related subjective well-being. Ya, ini terutama diteliti di anak-anak SMA gitu ya. Nah, itu yang akan diskusi kita teman-teman pada hari ini. Mudah-mudahan nanti panelis ya semakin jelas nanti dikorek dan digali ya, karena kita akan melihat apa sih yang perlu kita telusuri lebih lanjut dari hasil risetnya Mas Hadi dan Pak Raja. Itu kira-kira pendahuluan saya sedikit teman-teman terkait dengan bahan diskusi kita kali ini. Dan seperti biasa, saya akan menjelaskan atau menyampaikan terlebih dahulu profil daripada kedua narasumber kita, yaitu Adi Darmasaputro dan Dr. Raja Olwantumanggor, yang biasanya beliau adalah moderator, kali ini beliau mau tidak mau menjadi narasumber. Ya, silakan Sis Sartina, barangkali bisa disampaikan CV dari narasumber, short CV saja, ya. Ini Ardi Dharma Saputro, Magister Psikologi. Pendidikannya itu adalah S1 Psikologi UKRIDA, Universitas Kristen Krida Wacana, jadi di seberang kampus Untar. Ya. Adi juga berpendidikan profesi guru PPG Kemendikbud Unika Atmajaya tahun 2019, kemudian melanjutkan di tahun 2023 ini lulus berarti Mas Adi ya dari S2 Magister Sains Psikologi Untar ya. Juga 2024 mengambil pendidikan guru penggerak Kemendikbud angkatan 10. Nah, ini. Jadi jiwanya Mas Adi ini tampaknya guru tulen gitu ya, karena pengalaman itu guru BK Smart 6 Penabur Jakarta ya. Kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMK Penabur Jakarta. Kemudian 2024 sampai dengan sekarang juga ada tim supervisi akademik SMK 6 Penabur. Wah, ini loyal sekali nih 2015 sampai sekarang ya. Guru penggerak angkatan 10 Provinsi DKI. 2025 sampai sekarang ketua koordinator MGBP, MGBK ya, SMA PBK Penabur. Kemudian juga adalah pengurus CSDM MGBK Kota Jakarta Utara. Jadi publikasinya Mas Adi, teman-teman bisa klik di link ini, ada jurnal nasional maupun ada jurnal internasional. Bahkan punya haki juga nih, luar biasa nih Mas Adi ya. Baik teman-teman, mari kita kasih aplaus, jempol atau apa-apa, reaksi apapun kepada Mas Adi, untuk apresiasi ke narasumber kita yang pertama. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan apresiasi, Mbak Novena, Mbak Namira, ya, Mbak Gabriel, Mbak Caroline, teman-teman yang lainnya, Mbak Farah, luar biasa sudah memberikan apresiasi kepada narasumber kita Adi Dharma Saputro. Baik, narasumber berikutnya yang tidak asing lagi teman-teman, Dr. Raja Olwantumanggor, SAG. Ini beliau juga adalah sangat loyal nih dari 2007 sampai dengan sekarang, dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, pendidikan 2006, S3 ini setiap kali saya susah membacanya nih di bidang ilmu filsafat teologi di Westfalen Wilhelm University Münster ini Jerman ya, doa ini susah nih Pak Raja kalau ngomong Jerman nih ya. Tahun 93 S1 Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Sumatera Utara, bidang ilmu filsafat agama. Wah, ini
Pak Raja ini memang suka berfilsafat ini ya. Jadi 1 sampai S3 dan saya pernah mendapat penjelasan dari beliau, nggak pernah S2 kalau nggak salah begitu, dari S1, S3 ini Pak Raja nih. Luar biasa. Iya, iya, iya. Publikasinya boleh diklik di sini ya, scroll Google-nya Pak Raja. Organisasi beliau ini juga luar biasa. Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia, International Association of Psychology of Religion, ya, American Psychological Association, APA, Division 24 nih, Theoretical and Philosophical Psychology, kemudian Asosiasi Peneliti Indonesia, API. Luar biasa, Pak Raja. Kita kasih reaksi teman-teman ke Pak Raja, plus boleh, jempol boleh. Terima kasih, Mak Gabriel Salim, teman-teman yang lainnya nih, Farha, Adi, Abraham, Ana, Caroline, luar biasa semua. Baik, teman-teman, masih ada kesempatan untuk open camp sebelum Bro Sani dengan diam-diam untuk meng-capture, nanti dimasukkan di dalam grup, gitu ya. Bro Sani itu diam-diam gitu, tetapi jeli sekali, tangannya lincah, gitu ya. Baik, teman-teman, itu pembukaan saya, Mas Hadi dan Pak Raja. Sekali lagi terima kasih. Jadi kesempatan berikutnya adalah saya berikan waktu untuk Mas Hadi memaparkan hasil kajiannya. Nanti setelah itu kita akan buka forum untuk diskusi dari panelis, Mbak Gabriela Salim, terima kasih, dan Mbak Novena Maria. Ya, mudah-mudahan nanti lebih daripada 1 putaran, gitu ya, karena memang banyak yang harus dikulik, gitu ya. Nanti setelah itu baru nanti saya akan berikan kepada forum untuk berdiskusi. Silakan Mas Hadi. Iya, terima kasih Pak Made. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Pak Made, Pak Raja, Bapak Ibu dari Universitas Tarumanagara yang sudah berkenan mengundang saya untuk bisa berdiskusi bersama dengan rekan-rekan mahasiswa. Sebelumnya saya juga seperti rekan-rekan mahasiswa ya pada waktu itu ikut juga FDI mendengarkan paparan hasil tesis dari senior-senior gitu ya. Kemudian sambil juga menyempurnakan penulisan tesis yang sedang dilakukan. Eh, Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih juga kepada Pak Raja yang berkenan membimbing dulu sewaktu penyelesaian tesis sehingga akhirnya saya bisa menyelesaikan tesis dan mendapatkan HKI. Jadi rekan-rekan Untar sangat memfasilitasi untuk kita bisa mendapatkan HKI ya. Dan itu bisa digunakan sebagai salah satu bagian dari portofolio kita masing-masing. Nah, mohon izin saya untuk share-kan paparan hasil tesis saya kepada kita semua. Jadi, rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu, judul tesis saya adalah Peran Social Support dan Adaptability terhadap School-Related Subjective Wellbeing pada peserta didik SMAX. Jadi, saya mengambil 2 variabel, yaitu social support dan adaptability. Lalu, saya ingin melihat apakah berperan terhadap pembentukan School-Related Subjective Wellbeing pada anak SMA. Di latar belakangi yang pertama, kondisi pada penulisan pada saat itu, jadi saya menulisnya tahun 2020 ya, ditulis oleh pada waktu itu kita baru saja ini COVID-19 ya, dan di mana Kompas waktu itu melakukan survei bahwa eh, efek pandemi virus corona itu 19,6% dari total responden mengaku cemas dan khawatir. 12,5% merasa bosan, 9% merasa akan kehilangan kemampuan penguasaan materi, dan 8,3% merasa butuh liburan jika pelaksanaan PJJ dulu ya, waktu itu dikenalnya pembelajaran jarak jauh diperpanjang. Nah, ini surveinya dilakukan di Bandung terhadap pelajar di kota Bandung yang menjalani proses PJJ. Nah, sedangkan untuk saya sendiri karena saya berprofesi sebagai guru BK, maka salah satu tugas saya sebelum melakukan penyusunan program bimbingan dan konseling setiap tahun ajaran, maka saya akan menyebarkan angket kebutuhan peserta didik. Nah, pada saat itu tahun 2020 hasilnya adalah 21% peserta yang menjadi bimbingan saya itu merasa jenuh dan enggan masuk sekolah. 39,7% itu merasa belum memiliki banyak teman. Nah, selain itu, selain angket yang saya sebarkan, saya juga melakukan proses konseling ya, karena tugas sebagai guru BK.
Nah, dari proses konseling yang dilakukan terhadap 60 peserta didik atau murid dari bulan Juli sampai dengan September, ada 80% peserta didik itu merasa belum bisa menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang berlaku. Karena pada waktu itu terjadi perubahan yang drastis sekali dari pembelajaran onsite di sekolah tiba-tiba online. Nah, mereka itu masih bingung bagaimana caranya menyesuaikan diri menyelesaikan pembelajaran secara online ya. Dan belum selain menyesuaikan diri dengan pembelajaran, tuntutannya juga bertambah. Jadi materi-materi yang diberikan juga semakin banyak, handout, tugas-tugas, belum lagi kalau ada aktivitas yang membutuhkan kerjasama. Nah, itu mereka merasa masih bingung dengan kondisi efek pandemi COVID-19 itu. Nah, kemudian saya mencari-cari ini penelitian pendukungnya. Penelitian pendukungnya eh, Putwen tahun 2019 mengungkapkan bahwa ternyata kondisi subjektif well-being yang dialami peserta didik itu akan meningkatkan kemampuannya meraih prestasi yang baik, memiliki tingkah laku yang positif, dan kemampuan penyesuaian diri. Sedangkan penelitian nyatian mengungkapkan social support yang diperoleh dari dukungan teman sekelas dan guru selama proses pembelajaran memiliki hubungan yang signifikan dengan subjektif well-being peserta didik. Nah, sedangkan Julian itu menghasilkan temuan bahwa adaptability memiliki pengaruh yang signifikan terhadap subjective well-being. Nah, kenapa saya melakukan penelitian ini? Yang pertama adalah belum adanya nih penelitian pada saat itu ya, yang mengungkapkan adaptability dan social support dalam memprediksi subjective well-being eh, peserta didik ya, secara lebih spesifik untuk peserta didik di SMA X di Jakarta. Nah, hal ini memunculkan pertanyaan sebagai landasan dalam penelitian ini, yakni bagaimana peran social support dan adaptability terhadap school-related subjective well-being peserta didik di SMA X. Nah, rumusan masalahnya bagaimana peran social support dan adaptability terhadap school-related subjective well-being peserta didik SMA X. Nah, manfaat penelitiannya secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan konsep atau tema subjective well-being dalam konteks pendidikan. Kemudian penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai konsep social support dan dalam konteks pendidikan. Kemudian penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan pengetahuan mengenai konsep adaptability dalam konteks pendidikan, serta bermanfaat untuk mengembangkan psikologi pendidikan secara lebih spesifik untuk pendidikan menengah atau SMA. Lalu manfaat praktisnya, penelitian ini bermanfaat untuk sekolah dalam upaya mengetahui kondisi subjektif well-being peserta didik. Lalu kemudian penelitian ini dapat dijadikan sebuah data untuk mendesain lingkungan sekolah yang positif dan berorientasi bagi subjektif well-being peserta didik. Serta melalui penelitian ini, sekolah dapat mengetahui kondisi sosial support yang ada di lingkungan peserta didik dan adaptability peserta didik. Nah, kajian pustakanya, teorinya school related subjective well-being, saya terinspirasi dari Dinner dan Tian, ya, secara spesifik mengungkapkan konsep school related subjective well-being sebagai cara bagaimana siswa mengevaluasi secara subjektif dan secara emosional dalam kehidupan sekolah yang mereka alami. Nah, terdiri dari 3 dimensi, yaitu school satisfaction, pengaruh positif di sekolah, dan pengaruh negatif di sekolah. Kemudian social support, saya mengambil teorinya dari Sarafino, itu menyatakan bahwa social support mengacu pada memberikan kenyamanan pada orang lain, merawatnya atau menghargainya. Nah, dimensi social support ialah dukungan emosi, dukungan penghargaan, dukungan informasi, dukungan instrumen, dan dukungan jaringan sosial. Nah, kemudian adaptability, menurut Birins dan La tahun 97, kalau adaptability di sekolah didefinisikan sebagai gabungan dari penerimaan performa akademis peserta didik di sekolah, sikap positif terhadap sekolah, dan keterlibatan serta keterkaitan dengan lingkungan sekolah. Nah, ada 5 dimensi, yakni goal orientation, school spirit, child-pet relation, child-teacher relation, dan alienation. Nah, kerangka berpikirnya kurang lebih seperti ini, social support di mana di dalamnya terdiri dari dukungan emosi, dukungan penghargaan, dukungan instrumen, dukungan informasi, dukungan jaringan sosial, dan adaptability yang terdiri dari goal orientation, school spirit, child peer relation, child teacher relation, dan alienation membentuk kepada school related subjective well-being yang di mana di dalamnya terdapat positif dan negatif efek serta faktor kognitif ya. Nah, hipotesis penelitian ini, hipotesis yang pertama adalah social support dan adaptability berperan dalam pembentukan school-related subjective well-being. Lalu, social support dan yang kedua, social support dan adaptability memiliki hubungan positif dengan school-related subjective well-being.
Metode penelitian, jadi partisipannya itu dilakukan di SMAX ya. Jumlah siswa di dalam satu SMA itu 579, terdiri dari 265 peserta didik laki-laki dan 314 peserta didik perempuan. Nah, pengambilan sampelnya dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. Nah, menurut Asmar tahun 2013, teknik cluster random sampling melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek secara individual. Nah, penelitian ini nantinya akan memilih beberapa kelas untuk dijadikan sampel. Proses pemilihan akan disaksikan di depan pembimbing utama waktu itu oleh pembimbing utama saya. Kemudian kita masuk ke definisi operasional. Apa sih school related subjective well-being? Kalau secara umumnya, secara definisi operasionalnya, semakin tinggi skor yang diperoleh peserta didik menunjukkan semakin tinggi school related subjective well-being peserta didik. Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh peserta didik menunjukkan semakin rendah skor related subjective well-being peserta didik. Begitu juga dengan social support, semakin tinggi ya berarti dia kondisinya semakin tinggi untuk social support-nya. Sebaliknya, semakin rendah, dia akan juga semakin rendah untuk social support-nya. Kemudian adaptability menunjukkan semakin tinggi skor yang diperoleh, ya semakin tinggi juga kemampuannya dalam beradaptasi. Sebaliknya semakin rendah skornya diperoleh, itu menunjukkan semakin rendahnya kemampuan adaptability yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Nah, jenis pendekatannya, penelitiannya non-eksperimental, di mana tidak terdapat manipulasi kelompok partisipan dalam penelitian ini. Nah, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Gambaran interaksinya seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, di mana social support dan adaptability akan membentuk kepada school-related subjective well-being. Nah, setting dan lokasi perlengkapan penelitian, nanti penelitiannya dilakukan di SMAX. Nah, karena kondisinya pada waktu itu masih PJJ, maka proses penelitian menggunakan platform online, seperti Zoom untuk tatap muka di kelas, dan pemberian kuesioner dilakukan menggunakan Google Form. Nah, pengukurannya, skala yang saya gunakan untuk school related subjective well-being ialah yang dibuat oleh Tian tahun 2008, terdiri dari 3 dimensi, yakni school satisfaction, positive effect, dan negative effect. Total item dalam tes ini adalah 50. Nah, skala ini juga sudah dilakukan uji psikometri oleh Tian tahun 2008 dengan hasil koefisien internal konsistensi alfa Cronbach untuk school satisfaction 0,94, skala positive effect 0,88, dan subskala negatif effect 0,84. Untuk internal konsistensi keseluruhan skala sebesar 0,93. Nah, contoh itemnya misalkan the school have a high teaching quality. 7 item, contoh itemnya happy, relax, and exciting. Kemudian pada dimensi negatif effect, contohnya terdiri dari 7 item, contoh itemnya depressed, and upset, and bored. Nah, partisipan akan diminta untuk memilih skala 1 sampai dengan 6, skala 1 untuk sangat tidak setuju, dan skala 6 untuk sangat setuju. Kemudian social support itu saya menggunakan skala yang dibuat oleh Nikmah tahun 2014, di mana peneliti akan melakukan penyesuaian. Jadi sesuai dengan konteks sekolah ya. Ada 52 butir pertanyaan, terdiri dari 32 item favorable dan 20 item unfavorable. Nah, uji psikometri untuk skala ini menghasilkan reliabilitas sebesar 0,942. Nah, skala adaptability menggunakan skala pengukuran School Adjustment Survey yang disusun oleh Totura tahun 2003. Nah, skalanya menggunakan model Likert, ada 35 item, ada 4 kategori penilaian, sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, skala ini telah dilakukan uji psikometri oleh Totura dengan hasil dimensi school spirit 0,85, goal orientation 0,79, child pet relation 0,63, child teacher relation 0,84, dan alienation 0,63. Nah, hasil dan pembahasannya sebagai berikut. Dalam penelitian ini, subjek yang didapatkan itu berasal dari SMAX. Ya, tadi mengacu pada kriteria yang ditetapkan, dapatlah bahwa subjek saat ini berusia minimal 17 tahun dan sebagai siswa aktif, dan menyetujui untuk mengikuti penelitian ini melalui pengisian inform consent yang diedarkan. Nah, hasilnya adalah untuk gambaran skor maksimum social support-nya itu 177, skor minimumnya itu 112, dan rata-ratanya 143,10.
Nah, kalau dibuat kriteria yang dibuat oleh saya dalam penelitian ini, maka berada dalam kategori sedang untuk gambaran social support-nya. Kemudian untuk gambaran adaptability-nya itu skor yang rata-ratanya adalah 38,34. Nah, jika mengacu pada kriteria yang saya buat dalam penelitian ini, maka rata-rata subjek penelitian memiliki skor adaptability yang tinggi. Kemudian school related subjective well-being. Nah, rata-rata subjeknya itu mendapatkan skor 33,35. Nah, jika mengacu pada kriteria yang dibuat oleh saya, maka rata-rata subjek penelitian memiliki skor school related subjective well-being yang tinggi. Nah, kemudian ini uji korelasi antara social support dengan adaptability 0,297 dengan school related subjective well-being 0,432. Sedangkan adaptability dengan social support 0,297, lalu dengan school relative subjective well-being itu 0,437. Nah, sedangkan variabel school related subjective well-being korelasi dengan social support 0,432, lalu dengan adaptability 0,437, hasilnya berkorelasi ya. Kemudian untuk saya melihat persebaran data ya, apakah data terdistribusi secara normal atau tidak, saya melakukan uji asumsi. Nah, di hasilnya seperti ini, datanya sudah terdistribusi secara normal. Ini contoh bukti scatter plot-nya, persebarannya, datanya. Kemudian untuk uji hipotesis, hasilnya adalah kalau uji serentaknya 41,678 itu diputuskan bahwa memiliki pengaruh ya, bahwa school relate social support dan adaptability memiliki pengaruh terhadap school relate subjective well-being. Sedangkan untuk uji parsial hasilnya seperti ini, ada 5,357 dan 5,467. Oke. Kemudian ini untuk uji bedanya secara jenis kelamin, terdapat perbedaan skor ya, social support dan adaptability serta school related subjective well-being antara laki-laki dan perempuan, serta yang status ekonominya yang kategorinya baik dan cukup. Namun tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara yang pernah mengalami bullying dan yang tidak mengalami bullying, serta yang memiliki relasi orang tua yang baik maupun yang cukup. Oke, kesimpulannya berdasarkan rangkaian hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa social support dan adaptability berperan dalam pembentukan school related subjective well-being. Nah, subjek penelitian rata-rata memiliki skor social support yang sedang, skor adaptability-nya yang tinggi, dan skor subjective well-being yang tinggi. Kemudian saran teoritis, penelitian berikutnya diharapkan dapat menjangkau beberapa sekolah dalam suatu daerah tertentu, karena ini lingkupnya masih satu sekolah saja ya. Nah, harapannya ada penelitian yang maksudnya menjangkau lebih dari satu sekolah, sehingga hasilnya tuh dapat dijadikan gambaran terhadap suatu daerah yang lebih luas ya. Misalkan satu kelurahan, satu kecamatan, atau satu kota, atau bahkan satu provinsi. Lalu penelitian selanjutnya diharapkan juga ada yang menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara lebih dalam faktor-faktor yang membentuk school related subjective well-being, khususnya hal social support dan adaptability. Jadi kalau tadi itu masih secara kuantitatif, nah ini ada kalanya mungkin yang tertarik dengan tema-tema ini bisa mengambil secara kualitatif agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif ya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam memahami variabel subjective well-being untuk peserta didik, adaptability, ataupun social support. Lalu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan subjek dalam rentang usia tersebut sehingga hasil penelitian dapat bertambah menjadi kaya. Oke, uh, saran praktisnya sebagai penelitian ini juga bisa sebagai acuan bagi kepala sekolah dan manajemen sekolah dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan school related subjective well-being. Jadi Bapak dan Ibu, mulai dari tahun 2023 ya, 2023 atau 2022, Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan rapor pendidikan untuk tiap-tiap sekolah. Nah, di dalam rapor pendidikan itu ada variabel mengukur well-being baik guru maupun siswa. Nah, itu bisa memperkaya juga ya, maksudnya
jadikan penelitian ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Oh, ternyata ada penelitian pendukung tentang well-being ya, baik guru maupun kepala sekolah dilakukan. Itu dapat data-datanya dari mana? Dari Asesmen Nasional berbasis komputer atau ANBK yang dilakukan oleh tiap-tiap sekolah yang ada di Indonesia. Nah, sebagai referensi juga orang tua dalam proses pengasuhan yang dilakukan, khususnya anak remaja yang duduk di bangku SMA, bahwa social support terutama itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis siswa yang ada di sekolah. Nah, maka dari itu kerjasama antara sekolah dengan siswa, orang tua dalam hal ini itu sangat diperlukan agar siswa itu ketika di sekolah merasa aman, nyaman, dan dia bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Nah, bagi para pemerhati pendidikan karakter maupun kesehatan mental remaja, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menyuarakan pentingnya pendidikan karakter dan kesehatan mental remaja, khususnya dalam bidang school-related subjective well-being, social support, dan adaptability. Jadi, sekarang sudah mulai digemakan, baik di tingkat kementerian maupun di pelatihan-pelatihan guru tentang pentingnya guru memperhatikan kondisi psikologi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, tidak semata-mata guru itu hanya fokusnya kepada materi-materi saja atau konten-konten saja, melainkan kita juga perlu memperhatikan aspek-aspek psikologis agar siswa itu bisa berkembang secara optimal. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Made. Baik, Mas Adi, luar biasa. Teman-teman, kita kasih aplaus dulu kepada narasumber pertama, ya, setelah menyampaikan hasil kajiannya. Wah, teman-teman banyak sudah memberikan aplaus, ya. Sangat menarik nih kata Mas Teguh di chat, ya. Izin bertanya, nanti saya sesi tanya. Oh, sangat-sangat bagus, Mas Teguh, ya. Baik, sudah tidak sabaran tampaknya teman-teman yang ingin bertanya, tetapi seperti biasa nanti kita kasih kesempatan panelis dulu. Ya, kalau dilihat tadi hasil kajiannya Mas Adi, itu kan melihat satu fenomena ya. Ada yang jenuh, mahasiswanya pada saat itu, ada yang cemas gitu ya. Ternyata berdasarkan data-data itu ya dengan persentase tadi kita lihat karena hasil bimbingannya Mas Adi sendiri, siswa itu ternyata memang banyak dari mereka itu ya karena tidak mampu menyesuaikan diri, ya. Ada dukungan-dukungan secara sosial itu perlu untuk dilakukan sehingga dan juga melihat dari sisi tadi waktu itu Mas Adi bilang belum adanya ya yang mengukur hubungan antara social support, adaptability pada siswa di Indonesia khusus tadi disebutkan atau mungkin ya mungkin jarang sekali yang meneliti itu gitu ya. Sehingga Mas Adi tertarik untuk melakukan riset mengenai variabel social support dan adaptability terhadap school related subjective well-being ya di mana tadi sudah disebutkan subjective well-being-nya ada 3 dimensi, kemudian adaptability-nya tadi kalau nggak salah ada 5 dimensi juga ya. Eh, Social support juga kalau nggak salah juga ada 5 dimensi ya, goal, spirit dan lain sebagainya tadi Mas tadi disebutkan dan tampaknya tadi juga menggunakan alat ukur yang sudah jadi gitu ya. Dan setelah itu dikalkulasi datanya, dianalisis ternyata tingkat social support-nya dalam kategori sedang, ya, kalau hasil yang tadi itu, kemudian eh, tingkat adaptability-nya tinggi dan subjective well-being-nya juga tinggi. Dan hasil hipotesisnya bahwa kedua variabel independen itu, yaitu social support dan adaptability, berperan secara signifikan terhadap subjective well-being tadi yang disampaikan oleh Mas Hadi. Sehingga dengan demikian, Mas Hadi mengeluarkan tadi berbagai saran-saran, baik saran secara teoritis maupun tadi saran secara praktis, gitu kan ya. Oke, kalau itu Pak Raja, ada tambahan Pak Raja barangkali dari sisi pembimbing, monggo Ya, Pak. eh, terima kasih Pak Made, sang moderator kita. Ya, teman-teman sekalian, saya mendampingi Mas Adi ini bersama dengan Ibu Riana ya, tokoh psikologi pendidikan kita. Nah, sudah bagus tadi pemaparan yang sudah disampaikan Mas Adi.
tapi ada beberapa hal mau saya garis bawahi ya. Kenapa penelitian ini begitu penting dan menarik ya. Nah, satu tadi sudah disampaikan bahwa penelitian ini dilakukan pada masa COVID ya, pada masa COVID sekitar pengumpulan data itu 2021 ya, sebenarnya 2021, 22. Jadi 2020 waktu itu kita sudah mulai di kerangkeng, 2019 masih sebagai peringatan warning ya. Jadi seingat saya begitu. Dan nah, topik yang dipilih atau variabel yang dipilih oleh Mas Adi ini bukan kebetulan. Ya, kenapa? Menurut hemat saya bukan kebetulan karena persoalan yang dicoba diangkat itu adalah berangkat dari situasi konkret siswa yang dihadapi oleh Mas Adi. Ya, tadi sudah dikemukakan itu bahwa berangkat dari situasi dan kondisi mereka pada saat COVID. Anak-anak mengalami isolasi begitu ya. Anak-anak mengalami isolasi, maka dalam kaitan itu apa yang harus dilakukan, dilihat itu adalah social support. Ya, pada saat orang mengalami isolasi yang serius, tentu orang membutuhkan support. Maka muncullah menurut hemat saya variabel itu. Nah, kemudian tentu saja menjadi yang utama itu mau disoroti adalah school related subjective well-being. Jadi bukan hanya kesejahteraan subjektif secara umum, tapi kesejahteraan subjektif di sekolah. Ya, jadi ini yang menjadi fokusnya. Dan yang menjadi masalah itu tadi ya, anak-anak mengalami alienasi, keterasingan, maka mereka butuh dukungan sosial. Lalu yang kedua adalah situasi yang baru. Anak-anak dihadapkan pada situasi yang baru, banyak aturan ya, PPJ. Kalau nggak salah, hampir lupa ya, pembelajaran jarak jauh ya, PJJ ya. Saya hampir lupa ya. Ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, banyak hal yang baru waktu itu ya ditentukan oleh pemerintah, dan ini membutuhkan tentu adaptasi ya. Nah, maka muncullah satu variabel lain ya, adaptability ya. Jadi terjemahkan sederhananya kemampuan beradaptasi yang kemudian diuraikan tadi sudah secara khusus ya menurut ahli tertentu, penerimaan kondisi, kinerja akademis, sikap positif dan seterusnya. Tapi intinya adalah mampukah siswa itu beradaptasi. Nah, itu yang pertama teman-teman. Lalu yang kedua, walaupun dilakukan pada masa COVID, pada waktu itu, menurut hemat saya penelitian ini juga menjadi penting pada masa post-COVID, zaman sekarang ini. Jadi mungkin nanti dalam situasi diskusi kita bisa dalami lagi bahwa apa yang terjadi pada masa COVID sebenarnya masih terjadi sampai sekarang. Nah, ini menurut hemat saya satu hal yang menarik sehingga ini kita diskusikan pada malam hari ini. Ya. Dan yang ketiga adalah bahwa apa yang diteliti oleh Mas Adi ini bisa menjadi satu pemancing atau katakanlah semacam ya awal atau inspirasi bagi kita untuk meneliti lanjutan juga saat ini. Jadi kiranya jangan kita lihat ini sesuatu yang itu masa lalu, itu barang karun yang lama, tetapi bagaimana ini bisa kita lihat misalnya dalam kaitan antara social support itu dengan pola pengasuhan. Nah, jadi pola pengasuhan mungkin bisa kita lanjutkan lagi nanti dalam penelitian, terserah teman-teman bagaimana kaitannya dengan ya school related subjective well-being misalnya seperti itu. Jadi terbayang oleh kita bahwa penelitian ini cukup menarik ya, walaupun tidak sulit-sulit amat ya karena ya relatif kita semua sudah mengenal variabel itu ya, bukan sesuatu yang asing yang biasanya dalam psikologi itu banyak ya, banyak variabel-variabel yang sangat baru ya. Nah, sehingga kita perlu, dan ini sangat ya kita kenal semua lah ya. Jadi saya kira ini hal-hal yang saya tambahkan untuk memacu kita atau memulai nanti diskusi
Demikian sedikit tambahan saya untuk melanjutkan diskusi kita, Pak Moderator, Pak Made. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raja. Teman-teman, daripada kita pilih kasih dengan narasumber, Pak Raja pun harus kita kasih aplaus juga, ya. Karena sama-sama narasumber, ya. Walaupun beliau selalu mendapat aplaus pada saat jadi moderator, ya. Jadi sekarang kita aplaus khusus spesial sebagai narasumber, gitu ya. Narsum. Ya. Narsum ya itu ya, bukan modet, bukan memperkuat lagi, karena variabel moderator kan memperkuat Pak Raja ya. Jadi ini nara nih, jadi sumber sekarang nih. Baik, teman-teman sekalian, silakan siapkan pertanyaan yang banyak ya. Begitu juga dengan panelis, siapkan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya karena kita punya waktu cukup banyak untuk berdiskusi, 1 jam 10 menit untuk kita berdiskusi. Namun sebelum itu eh, kita rehat sejenak, ya kata Bang One, rehat sejenak ini karena diputarkan sesuatu oleh Bro Sani. Silakan Bro Sani. Wow, terima kasih Bro. Saya sedikit lihat tadi itu yang dari pertama ya, dari Todd Kasdan itu. Jadi sangat rasanya mencerminkan hari kita ya. Jadi ketika kita terbuka terhadap kemungkinan baru gitu ya. Jadi kita akan menemukan. Nah, kira-kira begitu kan ya. Maka dari Kasdan itu menyampaikan, maka bersiaplah terbuka terhadap sesuatu, terhadap segala sesuatu gitu ya. Jadi diskusi kita walaupun dari Pak Raja sebutkan ini variabelnya sudah common, sudah sering gitu ya, pasti banyak yang belum kita gali. Karena kalau sudah banyak yang digali, berarti akan semakin jenuh. Padahal banyak apa namanya banyak orang meneliti ini juga variabel-variabel ini artinya apa? Sesuatu masih banyak terpendam di sana. Kira-kira gitu ya. Baik teman-teman para panelis ya.
Mbak Maria dan Mbak apa namanya, Nabi Salim tadi ya, silakan sampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Silakan Mbak Gabriela Salim dan Mbak Maria. Panelisnya. Siapa duluan? Gabriela Salim atau Novel? Bapak mohon izin melalui chat karena suara saya sedang serak. Oh, suaranya sedang serak gitu ya. Eh, Oke. Oh, ini Gabriela Salim. Terima kasih kepada Kak Adi dan Pak Raja atas pemaparan yang sangat baik. Izin bertanya, hasil studi menunjukkan bahwa dukungan sosial, social support, dan adaptability, sama-sama berperan signifikan terhadap well-being siswa, ya tadi ya. Secara praktis, manakah dari kedua faktor ini yang lebih mudah dan lebih cepat ditingkatkan melalui intervensi pihak sekolah? Apakah social support-nya atau adaptability-nya gitu ya? Dan berdasarkan pengalaman pertemuan Kak Adi, intervensi yang mana yang akan memberikan dampak terbesar pada well-being siswa dalam waktu yang paling singkat. Jadi ada dua pertanyaan ini, Mas Adi dan Pak Raja. Mana yang lebih apa namanya, lebih mudah ditingkatkan intervensi? Kemudian yang kedua adalah intervensi yang mana yang akan memberikan dampak terbesar, ya? Oke, itu yang pertama. Oke, apa dikumpulkan dulu ya, 3 pertanyaan atau Mbak Maria, monggo Mbak Maria. Boleh Pak, saya izin menyampaikan secara langsung aja ya Pak. Ya, Oke, saya kebetulan ada 2 pertanyaan untuk Mas Adi dan juga Pak Raja. Ini mungkin penelitiannya menarik ya Mas menurut saya karena tadi seperti yang disebutkan di awal juga bahwa masih jarang ada penelitian yang meneliti bagaimana sih sebenarnya social support dan adaptability ini bisa memprediksi school-related subjective well-being. Padahal kan kita tahu bahwa sebenarnya waktu anak itu banyak dihabiskan di sekolah dan sekolah ini adalah salah satu lingkungan ya yang berpengaruh cukup kuat juga terhadap anak. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini menurut Mas Adi dan Pak Raja, di negara Indonesia kita kan cukup menekankan pada prestasi akademik ya. Nah, apakah sistem pendidikan kita saat ini itu sudah belajar dari masa pandemi tersebut dengan menempatkan kesejahteraan subjective well-being tadi pada siswa sebagai prioritas utama dan bukan hanya menitik beratkan pada akademiknya saja. Kemudian mungkin kalau iya, nah bagaimana sih sebenarnya tadi peran parenting dan juga peran sekolah dalam membantu siswa supaya bisa terus meningkatkan pembelajarannya ke arah yang subjective well-being juga untuk menjaga itu. Begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. oke. Sedikit saya ulang perjelas pertanyaannya Mbak Maria, ya. Dengan sistem pendidikan kita yang mengajak dulu pada dampak dari COVID-19, ya, apakah sudah memprioritaskan subjective well-being nggak di sekolah? Itu yang pertama kan ya, secara ringkas. Yang kedua, nah, bagaimana peran penting dari parenting dan sekolah? Ya tentunya hubungannya dengan subjective well-being gitu ya. Oke, baik. Itu artinya ada 3 pertanyaan nih, Mas Adi dan Pak Raja. Oke, karena ada 3 pertanyaan, jadi saya persilahkan Mas Adi dan Pak Raja untuk merespon dulu. Baik, terima kasih Pak Made, terima kasih Mbak Maria sama Mbak Gabriela ya. Oke, Ya, saya jawab dulu Mbak Gabriela ya, yang menanyakan melalui chat. Secara praktis, manakah dari kedua faktor ini yang lebih mudah dan cepat ditingkatkan melalui intervensi pihak sekolah? Oke Mbak, kalau dari POV-nya di sekolah ya, maka saya maksudnya ini menurut saya ya, maka yang paling yang lebih mudah ditingkatkan adalah adaptability-nya. Nah, kenapa adaptability-nya? Karena porsinya itu kebanyakan dari sekolah. Misalkan kita kerjasama dengan guru untuk bagaimana guru itu bisa hadir, maksudnya tidak hanya sekedar memberikan materi, tapi guru itu mau meluangkan waktu untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan atau menyediakan waktu bagi siswa yang belum paham pada saat sesi pembelajaran di kelas dengan bertanya di luar jam pelajaran atau menyediakan materi atau bahan-bahan yang bisa dipelajari siswa di luar dari jam tatap muka di kelas. Sedangkan untuk yang maksudnya untuk apa namanya membangun ekosistem di siswanya itu sendiri, kita bisa misalkan sekolah bisa membuat
yang sudah berjalan ya selama ini, contohnya mentor ya, mentor itu yakni kakak kelas mengajari adik kelasnya, atau little teacher itu jadi anak-anak yang kita nilai itu punya kecakapan akademis yang mumpuni atau yang oke, itu mengajari teman-temannya, dan berdasarkan masukan dari anak-anak yang menjadi apa namanya, penerima bantuan dari little teacher itu atau mentor itu cukup positif ya sambutannya dalam upaya adaptability mereka ketika berada di sekolah. Nah, biasanya ini akan dibutuhkan oleh siswa-siswi atau murid-murid tahun pertama atau kelas 10 gitu. Lalu kemudian berdasarkan pengalaman atau temuan saya, intervensi mana yang akan memberikan dampak terbesar well-being dalam waktu yang paling singkat. Sebenarnya kan dua-duanya sih sangat berpengaruh ya Mbak ya kalau menurut saya. Namun kondisi di sekolah kita nggak gini, karena proses pendidikan itu nggak hanya serta-merta yang ada di sekolah saja, tapi ada peran orang tua di dalamnya. Maka kalau pemerintah kan punya gagasan tripusat pendidikan, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Nah, itu ketiganya tuh saling terkait. Nah, ketiganya saling terkait dan itu akan berpengaruh tentunya terhadap kondisi subjektif well-being siswa itu sendiri. Eh, yang paling besar sebenarnya sih menurut saya sih sama-sama aja besarnya ya, karena kita nggak bisa bilang adaptability paling besar karena pasti untuk menunjang itu kan ada orang tua juga yang mendukung gitu ya. Jadi menurut saya sih sama-sama besarnya gitu. Terus ini langsung saya jawab yang pertanyaan Mbak Maria gitu kah, Pak Mada, atau gimana? Eh, Mbak Gabriela Salim, oh sudah dikasih love tuh Oh, ya. udah cukup ya. Artinya sudah cukup, ada responnya sudah cukup gitu ya. Oke, Ya, berarti pertama adaptability, kemudian kedua ya memang yang mana yang berdampak itu sama-sama semuanya berdampak, tapi mungkin kalau mau perlu diriset berdasarkan data, mungkin perlu diriset ya kali ya Mas Hadi ya. iya, boleh Ya Pak. itu ya yang belum Oke, ketahuan kelihatannya tadi ya. Oke. iya. Baik, karena udah dikasih love sama Mbak Gabriel Salim, berarti sudah selesai pertanyaannya untuk putaran pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya Mbak Maria, yang prioritas subjective well-being. Oke, terima kasih Mbak Maria. Ini tolong koreksi saya kalau salah ya. Catatan saya, Mbak Maria kan menanyakan bakal selama ini sistem di pendidikan Indonesia kan berorientasi pada prestasi akademik. Apakah sekarang sistemnya sudah belajar dari pandemi? Jadi Mbak Maria, sekarang kan pemerintah ini semenjak Menteri yang baru, Pak Kiai Abdul Muti, mencanangkan pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, kenapa deep learning itu dibuat? Kalau menurut paparan dari pemerintah, itu berdasarkan hasil temuan pemerintah sendiri terhadap kondisi pasca COVID anak-anak yang di Indonesia. Jadi menurut pemerintah mengakui bahwa terjadi learning loss di Indonesia. Ini fakta yang ada sehingga perlu ada penyesuaian kondisi terhadap hal ini. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah menyesuaikan materi muatan pembelajaran itu difokuskan kepada keterampilan atau materi-materi yang esensial. Jadi nggak maksudnya lebih di apa ya padatkan gitu, tapi kepada fokus yang esensial. Nah, pembelajarannya pun tidak hanya sekedar surface atau yang penting materi kelar. Nah, maka dibuatlah sekarang namanya deep learning. Apa nama apa pembelajarannya itu lebih lebih mendalam ya, dan goalnya adalah anak-anak Indonesia itu diharapkan bukan hanya sekedar menguasai banyaknya materi, tetapi bagaimana mereka bisa mengaitkan antara yang dipelajari dengan kondisi kehidupan mereka masing-masing gitu secara nyata. Jadi udah mulai bergerak Mbak. Maksudnya mereka pembuat kebijakan dalam hal ini tuh udah mulai mulai belajar dari kondisi pasca pandemi. Sedangkan bagaimana peran parenting itu sangat sangat berperan ya. Karena tadi yang saya sampaikan, ada konsep tripusat pendidikan, sekolah, orang tua atau keluarga dan masyarakat. Nah, ini sangat berpengaruh orang tua dalam hal ini. Semakin peduli orang tuanya itu bisa dilihat karakternya anaknya biasanya relatif lebih
stabil dan bahkan bisa lebih berprestasi dengan lebih baik gitu ketika di sekolah. Nah, ini based on pengalaman saya untuk orang tua yang memang betul memperhatikan kondisi anaknya, mereka mengetahui apa yang perlu dilakukan sebagai orang tua dan mereka berperan aktif dalam proses pendidikan anaknya. Nah, anaknya itu relatif lebih bisa berprestasi secara akademik, lalu dia punya pertemanan yang baik dengan teman-temannya yang ada di sekolah dan ia menunjukkan perilaku-perilaku yang positif, Mbak, selama di sekolah. Oke, contohnya ini di tengah-tengah kita ada salah satu orang tua murid dari sekolah saya nih, Ibu Piusiana. Nah, ini beliau yang saya kenal ini cukup ini ya, maksudnya memperhatikan putranya ketika di sekolah dan beliau terlibat aktif ya dalam proses pendidikan. Nah, anaknya pun juga memiliki hal yang positif ketika di sekolah. Demikian, Mbak. Oke, baik Mas Adi. Artinya pertama, apakah sudah memprioritaskan subjective well-being? Artinya sudah mulai mengarah ke sana ya, itu ya. Iya, Itu sudah, jawabannya Pak. Mas Adi ya. Iya, semenjak Karena dikeluarkannya rapor pendidikan deep itu, Pak. learning tadi. Heeh. Oke. Itu ada variabel well-being ya di dalamnya sehingga arah-arah pemerintah memperhatikan well-being itu semakin semakin besar. Ditambah lagi kami pun guru-guru sekarang program prioritas dari Kementerian Pendidikan itu melatih tentang bagaimana guru itu mengenal keterampilan psikologis. Maksudnya keterampilan psikologis untuk pembelajaran ya gitu. Jadi kami dilatih, dipersiapkan. Jadi materi-materi kayak well-being, materi-materi tentang apa teori perkembangan dan sebagainya itu mulai dihidupkan dan dicanangkan lagi, Pak, kepada semua guru. Nah, Oke. Dari sisi prakteknya ya Mas Adi menemukan seperti itu ya, dan karena iya, tadi ada tripusat pendidikan tadi pendidikan. ya, itu peran parenting juga sangat-sangat berperan. Oke, Pak Raja ada tambahan Pak Raja komentarnya Bapak terhadap eh, pertanyaan kedua panelis Pak? Ya, yang pertama tadi dari Mbak Gabriela ya, Ya. mana yang lebih efektif, mana lebih gampang, social support dengan atau adaptability ya. Memang itu tergantung sekolah sih sebetulnya ya. Jadi kalau Mas Adi tadi bilang di sekolahnya itu lebih gampang membuat adaptability karena melibatkan rencana-rencana yang ada di sekolah itu ya. Jadi tapi ada juga yang mengatakan secara teoretis ya justru social support. Kenapa? Karena ya orang yang terlibat di situ ada di sekitar mereka, orang tua, teman-teman, ya jadi dengan menggerakkan itu juga bisa menolong para siswa ini untuk menaikkan atau mengembangkan apa namanya kesejahteraan subjektifnya ya. Jadi sebetulnya ya akhirnya ya bisa kita lihat kedua-duanya ya. Jadi yang mana yang lebih berperan itu ya tidak bisa dikatakan yang satu. Jadi kedua-duanya saling mendukung karena saling mendukung dia. Jadi adaptability tanpa social support rasanya juga timpang. Demikian sebaliknya juga ya. Social support tanpa ada kemampuan beradaptasi juga percuma ya. Jadi itu memang saling mendukung. Begitu tambahan dari saya. Lalu yang kedua, situasi di Indonesia, apa yang bisa dipelajari dari peristiwa COVID yang lalu, ya banyak ya. Jadi kalau kita lihat sekarang memang banyak. Satu hal yang menonjol mungkin yang sederhana itu adalah penggunaan apa ini? Penggunaan Zoom ya. Ini sekarang menjadi mode ya. Jadi pertemuan tidak hanya sebatas secara offline tapi juga sering online dan banyak hal sekaligus bisa dilakukan dengan itu. Nah, berkaitan dengan apa namanya prestasi akademik atau kesejahteraan psikologis ya untuk secara aturan sebetulnya sudah dibuat oleh pemerintah ya menurut hemat saya. Kebetulan nyonya saya juga guru ya, guru di SMA Negeri 84. Jadi saya sering diskusi dengan dia karena
muridmu kelak menjadi mahasiswa saya bilang. Jadi kita diskusi. Jadi saya sering tanya kepada dia, apalagi maaf ya, di negeri-negeri ya, itu maaf saja, kadang-kadang guru itu nggak peduli kepada anak, terus terang saja. Jadi sehingga apa yang terjadi ya, ada kesannya itu bahwa guru itu hanya melaksanakan tugas, tapping di tangan lalu pulang. Nah mungkin beda cerita di swasta. Kayak Mas Adi kan di swasta. Kalau nggak rajin-rajin dia nanti dipecat yayasan kan. Kalau PNS itu kan bisa seenak udelnya mengajar, jujur aja. Karena istri saya guru ASN ya. Jadi maaf saya bukan mau membuka borok di sini, tapi itulah fakta. Kalau di swasta itu guru menguap saja itu dapat SP1, SP2. Kalau di negeri bukan hanya menguap, tidur pun boleh, maaf saja. Nah, saya melihat ini rencana pemerintah ini bagus. Ya, ada perhatian rapor psikologis tadi Mas Adi mengatakan itu rapor dan banyak lagi. Tetapi penerapannya menurut hemat saya tidak sesuai dengan harapan atau evaluasi begitu ya, kontrolnya bagaimana. Nah itu menurut saya masih ada ya jauh panggang dari api, terus terang saja. Dan terkait masalah psikologis siswa itu, betapa pada akhir semester itu biasanya sekolah itu mengundang orang tua ya waktu menerima rapor. Saya tidak tahu bagaimana di swasta. Kalau di negeri begitu. Nah di situ bisa kelihatan siapa guru yang betul-betul disayangi oleh siswa, siapa guru yang sudah asal jadi. Jadi diserahkan rapornya, udah pergi begitu. Nah, orang tua juga dia lihat siapa guru yang benar-benar memperhatikan anak-anaknya. Jadi artinya di situ adalah bahwa tanggung jawab untuk kesejahteraan atau persoalan psikologis ini sebenarnya tanggung jawab semua pihak. Jadi bukan hanya dari guru, tetapi juga dari orang tua. Maka perlu ada kerjasama atau sinergi di antara kedua kelompok ini menurut saya. Dan inilah tantangan kita. Ya Indonesia ini, maaf kalau saya agak mengkritik ya, Indonesia pintar membuat aturan, tetapi penerapannya yang menjadi lemah. Itu yang menjadi kelemahan kita. Itu Mas Adi udah senyum-senyum dia. Jadi, oke lah. Demikian komentar saya ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Raja tadi sudah menjelaskan, memperdalam lagi ya sebetulnya yang mana lebih cepat untuk ditingkatkan terkait dengan social support ataupun adaptability itu memang sangat tergantung dari pengalaman prakteknya Mas Adi. Mas Adi mengatakan ya itu adaptability karena dikaitkan dengan interaksi guru dengan murid yang banyak tadi gitu ya. Tetapi dari sisi Pak Raja tadi ada juga mengatakan social support yang bisa lebih tinggi ya, tapi sangat tergantung karena mungkin barangkali banyak variabel lain yang berpengaruh di situ gitu ya. Baik, terima kasih pertanyaan putaran pertama Mbak Gabriela dan Mbak Maria. Silakan, masih ada pertanyaan Mbak Gabriela Salim dan Mbak Maria. Gabriela Salim dulu deh. Kalau nggak ditunjuk, biasanya mereka tunggu-tungguan itu siapa yang ngomong duluan gitu ya. Saya lihat di chatnya ada nggak ya? Oke, ini dari Mbak Gabriela Salim. Saya setuju bahwa school-related subjective well-being itu penting. Namun ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa fokus berlebihan pada well-being justru membuat siswa rentan atau dianggap lembek saat menghadapi kesulitan nyata. Bagaimana kita bisa membedakan antara well-being yang sehat dan well-being yang terlalu protektif? Ya, ya istilahnya well-being yang protektif gitu ya. Berdasarkan temuan yang ada mengenai social support dan adaptability, langkah konkret apa yang harus diambil oleh sekolah dan orang tua agar upaya peningkatan school relative subjective well-being justru berfungsi sebagai sarana untuk membangun kekuatan dan daya tahan, bukan sekedar menghilangkan semua rasa tidak nyaman. Nah, ini pertanyaannya kembali ada dua nih Mas Adi, ya. Pertama adalah membedakan antara subjective well-being dengan yang protektif. Yang kedua adalah langkah konkret yang diambil sekolah, ya. Justru well-being itu berfungsi sebagai sarana untuk membangun kekuatan dan daya tahan. Oke, itu dari Mbak Gabriela Salim ya.
Ada 2 pertanyaan. Silakan Mbak Maria. Dari saya cukup dulu, Pak. Terima kasih. Oke, dari Mbak Maria cukup. Berarti sementara dikomentarin dulu dari Mbak Gabriel Salim. Silakan Mas Adi dulu. Iya. Mana? Oke. Baik, terima kasih Pak Made. Eh, menurut saya Mbak Gabriela ya, jadi di awal itu sekolah dan orang tua perlu duduk bersama untuk menyepakati proses tujuan, maksudnya muara pendidikan yang akan dicapai itu apa sih selama bersekolah, dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh sekolah itu orang tua juga perlu tahu. Nah, sehingga setiap sekolah melakukan langkah-langkah dan orang tua mengetahuinya, harapannya terjadi saling dukung nih, baik antara orang tua maupun di sekolah. Nah, tentunya kami kalau dari pihak sekolah berharap ya apa yang sudah kami ajarkan di sekolah itu konsisten juga di rumah, sehingga arah perubahan yang ingin dicapai itu sama-sama tertuju. Nah, namun kita menyadari ya bahwa ada kalanya orang tua itu bukan tidak, maksudnya ada yang kondisinya belum bisa sepemahaman dengan sekolah, ya karena dengan berbagai macam pertimbangan lah dan latar belakang. Nah, maka dari itu bagaimana untuk tidak protektif, menurut saya ya sekolah ini maksudnya menyampaikan goalnya apa yang akan dilakukan, yang ingin dicapai oleh sekolah, aktivitasnya apa untuk menuju goal itu, sehingga orang tua ada persetujuan untuk melakukan langkah-langkah yang menuju ke goal itu, Mbak. Sehingga harapannya ya terlalu protektif itu nggak apa ya nggak terjadi, maksudnya yang terlalu berlebihan gitulah dengan anak. Nah, menurut saya sih gitu ya, bagaimana menghindari, bukan menghindari, maksudnya kita Nge-freeze ya, Mas Adi. Nge-freeze coba halo boleh halo, diulang, Mas? Nge-freeze iya tadi Pak, barusan. Iya, oh nge-freeze, boleh diulang iya. sedikit? Iya. Jadi menurut saya dalam untuk membedakan well-being yang sehat dan well-being yang terlalu protektif, ya itu tadi Pak, perlu adanya maksudnya sekolah duduk bersama dengan orang tua ya, maksudnya menyampaikan rencana-rencana kegiatannya, dan harapannya orang tua bisa mendukung dan bekerja sama dengan sekolah, sehingga nggak ada lagi nih pembedaan perlakuan antara di sekolah maupun di rumah gitu. Nah, dan apa namanya, kalau nggak ada pembedaan ya harapannya bisa tercapai ya tujuan yang telah disepakati bersama. Dan Mhm. lalu pertanyaan kedua, langkah konkret apa yang harus diambil oleh sekolah dan orang tua agar upaya peningkatan well-being justru berfungsi sebagai sarana untuk membangun kekuatan daya tahan siswa, bukan sekedar menghilangkan semua rasa tidak nyaman. Oke, langkah konkretnya menurut saya adalah eh, yaitu tadi kita memastikan lingkungan itu aman dan nyaman ya kalau di sekolah, begitu juga di rumah, mendukung siswa untuk belajar, mendukung siswa untuk mengembangkan diri, mendukung siswa untuk memiliki pola pertemanan yang baik. Nah, maka dilakukanlah upaya-upaya ya. Misalkan kalau di sekolah ada tim pencegahan bullying, ada ada mentoring, ada kegiatan little teacher. Nah, itu untuk membangun resiliensi juga untuk anak-anak yang memang lemah secara akademik maupun lemah secara pergaulan sosial, agar mereka memiliki kenyamanan ketika di sekolah. Gitu. Itu sih Mbak yang bisa saya jawab. Oke, Demikian Pak Made. baik. Yang pertama artinya membedakan well-being dengan protektif itu ya barangkali itu tadi itu. Jadi didiskusikan dengan orang tua, sepakati goals-nya apa, ya. Barangkali juga adalah dibuatlah rencana tindakan gitu ya, dan perlu barangkali definisikan ya apa artinya yang dimaksud dengan well-being itu apa sih sebetulnya supaya tidak terjadi perbedaan gitu ya Mas Adi ya. Yang pertama tadi, yang kedua adalah ya langkah-langkah konkret ya tentu saja dukungan dari sekolah terhadap siswanya ya. Tadi sudah dicontohkan dengan mendirikan apa namanya tim pencegahan bullying. Nah itu sebetulnya adalah langkah konkret yang dilakukan untuk meningkatkan subjective well-being dari siswa gitu ya.
Pak Raja, boleh Pak? Silakan komentari Pak. Ya, terima kasih Pak Made ya. Jadi bagaimana membedakan eh, well-being yang sehat dan well-being yang protektif, artinya well-being yang lembek gitu ya. Nah, kalau saya melihat itu sebetulnya uh, tentang konsep well-being itu sendiri perlu disepakati. Tadi seperti dikatakan ya. Nah, kalau saya melihat bahwa well-being yang sehat adalah well-being yang bersifat positif. Jadi anak-anak melakukan ini sesuatu yang positif dirumuskan. Jadi sehingga itu yang akan dicapai, ya itu yang akan ditarget ya. Nah, itu menurut saya mungkin ya lebih bersifat positif ya. Jadi perumusannya positif. Nah, tetapi yang bisa mungkin negatif ya rumusannya juga negatif. Misalnya apa well-being? Oh, anak-anak tidak boleh begini. Anak-anak tidak. Jadi semua rumusannya berorientasi negatif. Jadi ini pasti akan berpengaruh. Nah, kembali kepada kesepakatan bersama ya antara sekolah. Barangkali konkretnya ya mungkin Mas Adi sudah pernah mengalami itu ya sejauh mana misalnya sekolah itu memberikan ruang kepada orang tua dan siswa untuk memperkenalkan bagaimana target mereka, sasaran mereka untuk menciptakan kesejahteraan subjektif sekolah bagi anak-anak dan apa visi misi dari sekolah itu ya dirumuskan secara positif. Bukan misalnya ya anak kita tidak akan saya buat satu contoh misalnya kan sebuah konsep well-being yang bersifat negatif. Anak-anak di sekolah ini akan diupayakan untuk tidak berbicara jorok. Nah, kan bisa dirumuskan begitu. Tetapi ada juga cara perumusan yang pencapaian well-being ya anak-anak di sekolah ini artinya kalau anak mencapai kesejahteraan subjektif di sekolah ini berarti anak-anak bisa menikmati dan merasa berkembang kalau hidup dan belajar di sekolah ini. Jadi konsep perumusannya yang positif itu akan menurut saya mempengaruhi konsep gagasan tentang well-being itu akan positif. Atau kalau lembek kan semuanya itu anak kita tidak boleh ke sana, tidak boleh berenang, nanti kamu tenggelam. Ya. Tetapi harusnya silahkan berenang, tetapi perhatikan ya alat-alat keselamatan seperti itu. Jadi tujuannya sama, tetapi perumusannya mungkin berbeda. Ini akan mempengaruhi konsep orang tentang well-being juga. Demikian. Yang kedua tadi terkait bagaimana membuat well-being itu menjadi ya sarana untuk menjadi resilient. Ya, jadi tadi sudah disinggung oleh Mas Adi itu ya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan misalnya ya, pelatihan di lingkungan sekolah ya, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung ya dengan menciptakan hubungan sosial yang positif antara siswa, guru dan teman sebaya ya sehingga model school well-being yang baik itu bisa lebih dirasakan oleh siswa ya menyangkut apa kondisi sekolah apa yang dimiliki tentang having ya atau hubungan sosial antara siswa dengan sesama dengan guru aspek loving ya atau bagaimana mereka memenuhi diri mereka ya lewat apa misalnya lewat ekskul mereka merasa ya tersalurkan bakat-bakatnya, pemenuhan dirinya, dan juga kesehatan ya fisiknya juga. Kesehatan fisik akan mempengaruhi juga kesehatan psikologisnya, mens sana in corpore sano ya, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah dengan membuat ya pelatihan bagaimana mereka menikmati kesejahteraan di sekolah itu, tetapi sekaligus bukan membuat mereka lembek, tetapi membuat mereka menjadi tahan banting, ya, resilient menghadapi kehidupannya. Demikian Pak Made, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Raja yang sudah baik tadi menjelaskan dengan banyak elaborasi tadi dari Mas Adi dan Pak Raja terkait dengan pertanyaannya Mbak Gabriel Salim dan Mbak Gabriel Salim ya. Oke, Mbak Maria masih ada pertanyaan dan Mbak Gabriel Salim?
Ngangguk artinya masih ada ya, Mbak? Cukup, Pak, Mbak Gabriel Salim. Kalau Mbak Maria jempol, berarti sudah gitu ya. Oke, luar biasa 2 putaran dari panelis kita pada malam ini untuk mendiskusikan topik yang dibahas. Mudah-mudahan selanjutnya paling tidak 2 putaran gitu ya untuk bertanyanya. Nah, sekarang saya lempar ke forum ya. Silakan bertanya langsung akan lebih bagus sehingga kita bisa berinteraksi. Tadi yang nggak sabaran tadi Pak Teguh ya kalau nggak salah ya. Iya benar Pak. Oh ya, monggo Pak Teguh. Mas Teguh, silakan. Malam, suara saya terdengar. Malam. Dengar jelas, Mas. Oh iya, tadi kan saya melihat dari presentasi PPT-nya itu untuk nilai reliabilitas alat ukur subjective well-being, yang school subjective well-being itu kan terdiri atas 3 nilai Krombak alpha ya. Ada positive affect, negative affect, sama yang tentang kepuasan hidup, satisfaction with life itu. Satisfaction. Ya, nah itu kan dilihat pada saat hasil korelasi di akhirnya itu kan sudah jadi satu nilai total ya untuk subjective well-being-nya ya. Itu cara untuk mendapatkan satu nilai totalnya itu bagaimana cara dari peneliti melakukan perhitungannya. Kemudian apakah di bayangan saya itu subjective well-being itu kan ini kan sebenarnya meskipun ini school subjective well-being kan dia kan menggunakan konsep dari dinner. Jadi dia tuh melihatnya itu kan ada dari kognitif dan afektif gitu kan. Makanya ada positive affect, negative affect, dan ada satisfaction with life gitu. Apakah bisa dilihat juga secara bersamaan dari 2 variabel independennya terhadap variabel dependennya itu, tapi nggak dilihat jadi satu nilai total, tapi jadi secara terpisah nilainya gitu. Apakah itu dilakukan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Izin Mas Teguh, yang pertanyaan kedua, itu dipisahkan antara per variabel atau per dimensi ya Mas ya? Per dimensi untuk melihat efeknya adaptability sama satu lagi apa ya? Social support. Oh, Iya, per variabel social berarti ya? adaptability itu gimana efeknya ke Ya. positive affect, negative affect, sama life satisfaction gitu. Karena Oke. sebenarnya ketiga nilai itu kan punya Krombak alfanya masing-masing. Jadi kalau punya nilai Krombak alfa masing-masing tuh berarti kan punya nilai total tersendiri sebenarnya. Oke. Baik, pertanyaan pertama adalah penghitungan Krombak alfa Krombak ya, per dimensi dari variabel school relative well-being. Jadi ada Subjective per dimensi, well-being, ya, ya. Itu iya, yang pertama itu kan ya, alfa harusnya Krombaknya. mungkin dapat nilai totalnya 3 nilai total. Tapi kan tadi di akhir kan dikorelasikan jadi satu nilai total. Itu gimana Ya, cara menghitung untuk jadi satu nilai totalnya? oke. Atau Pertanyaan kalau misalnya pertama mau jadi ya Ya, apakah terus bisa Mas? ada Krombak alfa universalnya gitu. Satu nilai total itu Krombak alfanya berapa begitu. Itu aja. Oh, oke. Baik, jadi proses penghitungan alpha Chromebox-nya per dimensi di variabel subjective well-being dan total tadi ya. Kemudian apakah dilakukan oleh narasumber korelasi hubungan antara variabel social support dan adaptability dengan per dimensi dari subjective well-being. Ya, itu Mas Adi dan Pak Raja. Silakan. Baik, terima kasih Pak Made dan Mas Teguh ya pertanyaannya. Yang pertama Mas, untuk pertanyaan skor total ya yang skala subjective well-being ya, memang itu itu bawaan dari itunya Mas, dari pembuatnya. Jadi memang saya tidak melakukan Kronbachel, maksudnya setelah pengukuran ini berapa per dimensi dan akhirnya dapat skor total berapa, enggak. Itu tadi yang saya tampilkan itu data dari si penelitiannya. Ya, ini memastikan bahwa alat ukur yang saya gunakan itu memang sudah teruji valid dan reliable gitu untuk meyakinkan secara ilmiah ya. Lalu yang kedua, untuk proses penghubungan 3 dimensi yang tadi dalam subjective well-being itu,
kaitannya dengan social support sama adaptability belum, di penelitian saya belum dilakukan. Nah, mungkin bisa dijadikan untuk penelitian berikutnya apabila Mas Teguh ingin membuat itu, maksudnya melihat keterkaitannya itu terhadap social support atau adaptability, silahkan. Gitu. Demikian Pak Made. Oke. Artinya pertanyaan pertama, sebetulnya peneliti ini Mas Teguh itu tidak melakukan uji validitas lagi. Karena sudah tertera kelompok alfa dari alat ukur yang sudah ada, gitu kan ya. Yang kedua, memang menjadi challenge untuk penelitian berikutnya, perlu dilakukan pengujian antara variabel independen, ya, baik itu social support maupun adaptability terhadap dimensi dari variabel subjective well-being. Apakah dengan positive effect-nya, satisfaction-nya, atau dengan negative effect-nya. Gitu ya, Mas Adi ya. Oke, gitu Mas Teguh. Oke, berarti Mas Teguh tidak ada komentar? Kayaknya Mas Teguh tadi sempat ke out, Pak. Baru join Oh, ke lagi. up ya. Oke. Pak Raja ada komentar, Pak Raja, terkait dengan kajian statistik ini, Pak? Ya, sepertinya sudah puas ini Mas Teguh ini. Mas Teguhnya Begitu puas dia langsung sudah kabur. hilang. Gimana? Masih ada ya? Nggak kelihatan. Masih ada, tapi mungkin lagi nge-freeze ya. Udah Oke, join, Pak. Oke, oke. terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan yang lain dulu. Kalau masih ada pertanyaan, monggo silakan. Kelempar keluar kata Mas Teguh. Mudah-mudahan bisa masuk lagi. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Silakan, monggo. Nggak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, memang peran moderator berat sekali di Pak Raja. Karena harus menyelesaikan kuliah ini sampai dengan jam 9. Saya izin Oh, bertanya di luar pengajaran akademik. don't worry Pak, sudah ada di Mbak Tania. Sudah ada, tiba-tiba. Iya, nggak apa-apa. Selamat malam Pak Adi, Pak Raja, dan Pak Made. Saya izin bertanya di luar pengajaran akademik. Peran non-akademik apa dari guru atau konselor sekolah yang paling krusial dalam membangun fondasi subjective well-being siswa? Wah, ini pengajaran akademik, peran guru nih ya, peran guru ya atau konselor yang paling krusial dalam membangun SWB. Apakah sistem dukungan yang ada saat ini sudah efektif atau hanya bersifat reaktif menangani masalah setelah terjadi? Nah, ini Mbak Tania jeli pertanyaannya. Ini bagus ya. Oke, Mbak Tania. Monggo silakan. Dalam prakteknya Mas Adi barangkali dan Pak Raja, peran guru. Oke. Ya, terima kasih Pak Made. Terima kasih Mbak Tania ya atas pertanyaannya. Kalau ini peran non-akademik apa dari guru atau konselor sekolah yang paling krusial dalam membangun fondasi subjective well-being dengan siswa? Kalau menurut saya, yang pertama adalah guru atau konselor itu perlu mengenali potensi siswanya itu sendiri apa, sehingga dia tahu bagaimana strategi pengajaran ataupun strategi bimbingan yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Kemudian selain mengenali potensi, keterampilan juga mengelola emosi, keterampilan berkolaborasi dengan sesama rekan guru ataupun pihak di luar sekolah atau ahli-ahli yang terkait. Nah, itu yang menurut saya ini penting ya dalam membangun subjective well-being siswa di sekolah. Lalu sistem dukungan yang ada saat ini sudah efektif atau bersifat reaktif? Kalau kayak gitu, sebenarnya kalau ini menurut saya ya, sistem kita itu sebenarnya udah membuat siswa itu harusnya bisa nyaman ketika belajar di sekolah. Namun dalam kenyataannya ya balik lagi, kembali ke person atau masing-masing yang ada di sekolahnya itu. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa rekan-rekan guru yang memang belum memahami peran-perannya itu dengan baik sehingga penanganannya itu hanya masih bersifat reaktif. Padahal guru itu tidak hanya bersifat reaktif saja, tapi seluruh yang siswa itu bisa terlayani, baik yang kurang maupun yang berlebih sekalipun itu mereka tetap perlu mendapatkan pelayanan gitu. Oke, artinya masih perlu
dikembangkan lagi ya, gitu ya Mas Adi ya, terkait dengan Ya, efektivitas bisa Pak. dari peran guru gitu ya. Padahal sudah dilakukan sebetulnya, tetapi tampaknya memang masih perlu ditingkatkan lagi. Pak Raja gimana Pak Raja? Ya, terima kasih Pak Made. Ya, masalah-masalah psikologis siswa itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab konselor ya. Jadi terlalu berat itu kalau hanya ditangani oleh konselor ya. Jadi sebetulnya itu menjadi tanggung jawab seluruh guru yang ada di institusi tertentu, institusi itu. Nah, persoalannya adalah seberapa intensif guru itu, dan juga bagi dosen ya, bagi saya sendiri sebagai dosen ini juga menjadi tantangan ya. Jadi walaupun kita ngomong malam ini khusus untuk siswa, tapi sebenarnya kena juga kita dosen ini ya. Jadi sejauh mana kita itu sebenarnya memberikan waktu, memberikan hati ya, bukan hanya ya, itu menurut saya yang lebih krusial. Nah, jadi tidak semata-mata hanya karena tugas ya, ya ini tugas begini. Saya sebagai pembimbing akademik misalnya, kadang-kadang karena tugas-tugas yang rutin seperti itu, ya pokoknya dilakukan, di absen selesai. Apa masalahmu ditulis. Nah ini benar-benar akan membuat mahasiswa itu juga, dan siswa saya yakin juga akan merasa bosan. Bimbingan PA lagi, bimbingan PA lagi. Nah ini yang menjadi krusial sebetulnya menurut saya ya, dan juga dari rekan-rekan guru yang sharing beberapa kali saya lakukan itu dengan mereka, itu yang menjadi persoalan. Nah, saya oleh sebab itu selalu salut terhadap guru ya, walaupun dia bukan seorang konselor atau bukan seorang guru BK itu, ya, tetapi dia bisa memberikan waktunya, hatinya kepada siswa, ya, dan kalau ada ya biasanya itu karena ada masalah, kan, baru diajak siswa itu untuk berkomunikasi. Nah, tetapi kalau siswa ini tahu yang mana guru BK yang memberikan hati, dia akan lebih teduh untuk berkomunikasi lagi. Nah, akibatnya kalau ruang itu sudah ada, biasanya siswa ini akan mau bercerita lebih banyak lagi. Nah, misalnya persoalan-persoalan yang dihadapi selama ini yang belum terjadi dampaknya, ya, dia akan mau kemukakan sehingga sesudah dia mendapat solusi, nah itu bisa dihindari. Nah, menurut saya ini yang paling krusial. Bagaimana kita sebagai guru atau sebagai dosen itu memberikan hati betul-betul karena kepada setiap siswa yang datang itu, dia kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, memang kedengarannya memang agak apa ya, mungkin agak gimana, kayak sepertinya naif lah, atau ya muluk-muluk gitu ya. Tapi de facto bagaimana, ini memang perjuangan. Tapi ya kalau ada niat dan tekad, saya kira apapun bisa terjadi ya, akan bisa terlaksana juga ya. Ya mungkin Mas Adi sudah tahu ya bagaimana dia ya, sudah mungkin lebih 10 tahun ya guru ya Mas Adi ya. Jadi akan beda ceritanya itu kalau masih guru baru balita ya, bawah 5 tahun, mungkin masih menggebu-gebu semangatnya. Atau kebalikannya, kalau sudah semakin lama semakin asik gitu ya. Jadi kalau satu hari tidak bertemu dengan siswa rasanya nggak enak badan gitu ya. Ya, tapi sekali lagi saya lihat mungkin perlu diteliti lagi ya, guru-guru di swasta dengan di negeri, maaf kata, sangat berbeda. Jadi itu perlu diteliti memang. Oke, demikian komentar saya, Pak. Semoga membantu ya. Baik, terima kasih. Mbak Tania. Ya, artinya Mbak Tania, peran seorang guru jangan hanya menjalankan peran yang sifatnya normatif saja. Gitu kira-kira Ya. tadi kesimpulannya Pak Raja. Makanya Pak Raja tadi sangat filosofis karena mungkin guru filsafat gitu ya. Jadi berikanlah hati dalam tanda kutip, tapi ya jangan minumnya tetap teh sostro gitu ya Pak Raja ya. Jadi
Itulah kira-kira jadi tidak menjalankan hal-hal yang sifatnya normatif. Oke. Baik, terima kasih Pak Raja. Nah, ini Mas Teguh sudah menyampaikan bagi teman-teman yang melakukan uji validitas, ini beliau sudah memberikan linknya. Kalau Anda mencoba cek alat ukurnya dengan validity-nya, terima kasih Mas Teguh sudah memberikan referensi untuk melakukan penghitungan mengenai validity. Oke, ada pertanyaan dari Sis Sartina. Monggo Sis Sartina. Halo Mas Adi, Pak Raja, Pak Made. Sebenarnya ini menarik banget ya, apalagi kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu kita juga membahas SWB pada siswa ya. Dan saya menangkap ada benang merah yang sama nih, di mana kalau SWB ini rata-rata beda nih antara laki-laki dan perempuan, dan ini udah di beberapa penelitian ternyata konsisten nih hasilnya. Mungkin apakah ada penjelasan dari Mas Adi ini mungkin secara kajian literatur maupun pengalaman pribadi, kenapa bisa beda ya antara laki-laki dan perempuan. Terus saya juga korek, kalau misalnya ada yang salah tolong dikoreksi ya Mas ya. Kalau saya nggak salah baca tadi itu adaptability sama SWB pada siswa yang memiliki pengalaman bullying itu berbeda, signifikan berbeda. Nah, mungkin di sini bisa mungkin Mas Adi juga bantu jelaskan mungkin secara pengalaman bagaimana apakah siswa yang memang pernah mengalami bullying ini, saya kurang jelas konsepnya dia itu mengalami bullying atau dia yang melakukan bullying, saya kurang paham. Tapi apakah konsep bullying ini sebagaimana mempengaruhi SWB-nya maupun adaptability pada siswa-siswa ya dengan pengalaman bullying ini. Itu aja. Makasih ya, Mas. Oke. Baik, terima kasih Sis Sartina. Pertanyaan pertama adalah uji beda tadi itu Mas Adi ya. Antara laki-laki dengan perempuan beda tuh subjective well-being-nya. Barangkali bisa dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, terkait dengan konsep bullying, itu juga bagi siswa yang mengalami bullying. Kok beda ya? Beda atau bagaimana adaptability? Mungkin ada pengaruh bullying terhadap variabel itu kali. Itu ya. Silakan Mas Adi. Ya, terima kasih Pak Made atas ininya. Terima kasih Mbak Hartina ya Ya. Hartina akan atau pertanyaannya ya. Yang pertama Mbak Hartina, memang kalau dalam penelitian saya ini terdapat perbedaan ya antara laki-laki dengan perempuan ya terkait dengan apa namanya subjective well-being. Memang saya belum meneliti lebih lanjut sih, maksudnya apa namanya kenapa terjadi perbedaan. Ini data yang saya dapatkan ya, memang demografinya waktu itu kan memang saya minta menyebutkan jenis kelamin ya, perempuan atau laki-laki. Nah, dalam penelitian saya ini memang perempuan skor well-being-nya lebih tinggi daripada laki-laki gitu. Nah, memang butuh penelitian lebih lanjut, Mbak. Maksudnya untuk dicek, maksudnya apakah ada faktor-faktor apakah yang membuat kondisi SWB. Kalau dalam penelitian ya saya ya, misalkan perempuan tuh lebih tinggi daripada laki-laki. Itu kenapa? Apakah ada faktor misalkan pertemanan kah? Ada faktor misalkan apa namanya kondisi-kondisi lain kah? Atau dan lain-lainnya, kita perlu tahu lebih lanjut. Sedangkan yang untuk selanjutnya adaptability ya, pengalaman bullying ya Pak Made ya. Iya, iya. Ya, pengalaman bullying tadi kalau tadi saya sebutkan bahwa kan nggak ada perbedaan ya. Jadi gini, waktu di demografinya itu saya tanya, apakah Anda pernah mengalami bullying di sekolah? Jadi mengalami pengalaman akan bullying. Ya, jadi bukan pelaku atau apa namanya bukan pelakunya ya, tapi apakah dia pernah mengalami menerima perlakuan bullying di sekolah. Nah, pilihannya kan ada yang dan ada tidak. Nah, hasil penelitiannya itu eh, nggak ada perbedaan nih, maksudnya antara ya dan tidak terkait dengan variabelnya social support, adaptability, school subjective well-being. Gitu sih, Pak. Oke, berarti uji beda terkait dengan perilaku bullying itu tidak beda ya, adaptability itu ya. Oke, tetapi antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda ini uji Beda. beda terkait dengan subjective bullying. Tapi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kenapa itu Iya, berbeda gitu ya?
Betul, Oke, iya ada Pak. faktor-faktor apakah yang mempengaruhi atau kalau misalkan ada hal-hal lain yang membuat akhirnya kok perempuan lebih tinggi ya skornya daripada laki-laki. Nah, ini juga kelihatan juga Pak, beberapa tahun belakangan itu justru yang di sekolah saya ya gitu ya, maksudnya itu yang mendapatkan prestasi akademik itu jumlahnya lebih banyak perempuan daripada laki-laki gitu. Maksudnya untuk posisi 3 besar ya di dalam satu angkatan Mm-mm. gitu ya. Ini perempuan jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Nah, saya belum tahu nih kenapa. Apakah mungkin karena faktor ketekunan kah atau faktor hal-hal lain sehingga membuat Mm-mm. perempuan jauh lebih unggul daripada laki-laki gitu, Pak. Iya, iya. Oke. Pak Raja ada komentar Pak Raja terkait dengan jenis kelamin tadi Pak yang Ya, dihubungkan dengan uji beda. karena memang tidak secara detail ya diteliti oleh Mas Adi kenapa itu beda ya. Tapi perlu dikaji lagi, mungkin perlu dilihat lagi. Misalnya ada kemungkinan pertama karena perempuan itu ya eh, skornya itu tinggi untuk school well-being itu karena ya dari dimensi itu mungkin ya, dari dimensi school satisfaction ya. Jadi karena mereka itu juara banyak, nah mereka otomatis ya merasa mungkin tingkat kepuasannya juga mungkin lebih tinggi ya, lebih banyak ya. Jadi dan juga mungkin pengaruh positif yang mereka miliki terhadap sekolah, ya kaum perempuan mungkin merasa uh, lebih dominan ya. Itu ya sekali lagi tentu perlu diteliti lagi ya secara statistik itu. Jadi saya hanya memprediksi saja atau menduga ya, mengasumsikan seperti itu ya. Demikian komentar saya sedikit Pak Made. Oke. Baik, terima kasih Pak Raja. Gimana sih Sartina? Oke, cukup. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan, silakan. Masih ada pertanyaan Kak? Atau di kolom chat? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sedikit catatan saya, Pak Raja dan Mas Adi, ya. Satu terkait dengan pengambilan sampel. Pengambilan sampel kan itu strata ya, klaster kalau nggak salah itu ya. Tapi tidak dicantumkan risetnya bagaimana, hasil risetnya. Artinya apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3 beda nggak? Supaya relatednya kita antara pengambilan sampel dengan apa namanya, dengan hasilnya. Jadi kita sudah capek-capek ngambil sampelnya strata sampling, tetapi kok nggak dimunculkan, gitu ya. Itu barangkali perlu dikomentari, ya. Yang pertama, yang kedua itu kalau memang nanti tidak akan dimunculkan atau barangkali dasar pengambilan apa namanya cluster random sampling ini itu apa ya? Apakah karena memang ada tingkatan-tingkatan itu sehingga akhirnya berpikir secara asosiatif dari peneliti ambil aja lah cluster deh, gitu ya? Atau kecuali memang ada perbedaan dari hasil-hasil kajian atau teori misalnya bahwa subjective well-being-nya antara kelas 1, kelas 2, dan 3 beda, atau adaptability dan lain sebagainya. Itu barangkali yang perlu dijelaskan Mas Adi dan Pak Raja, menurut hemat saya. Boleh berikan komentar itu kedua apa namanya kekhawatiran keingintahuan saya itu Mas Adi dan Pak Raja. Ya, terima kasih Pak Made. Kalau dari penelitian ini memang konsepnya pada waktu itu kan apa namanya ingin dibuat pengambilan samplingnya cluster random sampling ya karena pada waktu itu di bayangan saya sebagai peneliti adalah EO di SMA itu ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, saya ingin di antara ketiga jenjang itu apa namanya ada apa namanya bisa tercover semua sehingga menggambarkan kondisi di dalam satu sekolah itu. Maka ya ditentukanlah maksudnya saya menentukan secara random gitu ya kelas 10 mana saja, kelas 11 mana saja, kelas 12 mana saja.
Nah, kajian literaturnya memang belum ada sih Pak. Maksudnya dasar pengambilannya memang apakah ingin melihat kelas 10 saja, kelas 11 saja, atau kelas 12 saja memang belum ada gitu. Jadi mungkin bisa dijadikan masukan untuk perbaikan ataupun mungkin kalau penelitian lebih lanjut supaya bisa ditambahkan. Demikian Pak Made. Oke, baik. Terima kasih. Pak Raja ada komentar, Pak? Ya, seingat saya ketika bimbingan ya terkait subjek itu ya memang pertama dulu karena akses ke subjek agak sulit ya. Jadi untuk pergi ke sekolah lain ya perlu apalah namanya persyaratan administratif kalau nggak salah waktu itu ya. Lalu yang kedua barangkali juga kelas 10, 11 ya, kelas 12 juga mungkin belum lulus waktu itu ya, tapi masih ada ya kelas 12 ya Mas Adi. Nah, pertimbangannya itu waktu itu ya, pertimbangan efektivitasnya gitu ya. Nah, lalu terkait studi sebelumnya ya hemat saja juga mungkin ini bagus juga andaikan ya terpikirkan waktu itu ada gap lah gitu ya sebagai alasan kenapa dibuat misalnya satu tempat atau satu klaster tertentu ya. Jadi barangkali bisa dibuat ini sebagai keterbatasan mungkin ya untuk penelitian selanjutnya, catatan dari Pak Made. Ya, demikian komentar saya Pak Made. Baik, terima kasih Pak Raja sudah mengomentari. Jadi saya tahu lebih spesifik dari maksud dari penelitinya. Teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan, monggo silahkan. Ya, oke. Kalau tidak, saya juga ingin coba ingin tahu saja dari peneliti hasilnya. Kalau nggak salah tadi, ya pasti nggak salah karena sudah diungkapkan oleh peneliti ya. Hasil rata-rata dari social support itu sedang tadi, ya. Kemudian adaptability-nya kategorinya tinggi dan school related subjective well-being itu juga adalah rata-rata tinggi gitu ya Mas Adi ya. Nah, yang saya sedikit menjadi pertanyaan saya, kebingungan saya adalah ada satu kontradiktif antara hasil temuan rata-rata subjective well-being yang cenderung tinggi dengan fenomena yang ditemukan di awal. Karena dasar dari peneliti untuk melakukan penelitian ini karena melihat subjective well-being-nya itu dengan tanda kutip gangguan-gangguan atau gangguan-gangguan sosialnya kan cukup banyak tuh Mas Adi ya. Jenuh, cemas, dan lain sebagainya. Tetapi hasil risetnya itu tinggi gitu loh. Ini saya orang awam saya membaca nih kok agak berbeda ya, bukan agak berbeda ya, kontradiktif rasanya ya. Nah, itu barangkali bisa dijelaskan itu Mas Adi dan Pak Raja itu bagaimana dia? Ya, yang pertama Pak, kenapa sedang ya untuk social support? Kalau apa namanya, saya kan setelah mendapat data ini saya juga mencoba ya, maksudnya kenapa ya berada di dalam kondisi sedang, sedangkan yang lainnya cukup tinggi, relatif tinggi gitu ya. Jadi kalau di apa karakteristik orang tua subjek yang ada di tempat saya itu menganggap kalau anak SMA itu dianggapnya sebagai sudah besar, sehingga peran orang tua itu dirasakan tidak begitu apa namanya terlalu ini maksudnya terlalu ikut campur dalam kehidupan anak-anak. Dalam hal ini secara emosional, secara apa kehadirannya secara psikologis bagi beberapa anak, orang tua mereka ya cukup menyediakan akses finansial, kebutuhannya yang penting tercukupi, bisa disekolahkan yang bagus, ya sudah cukup. Selebihnya ya nanti bisa dicari sendiri dari cara mereka masing-masing. Itu yang menyebabkan kenapa mereka merasa sosial support-nya itu khususnya dari orang tua itu berada dalam kategori sedang.
Oke, lalu yang kemudian ya memang yang kedua terjadi kontradiktif, iya Pak. Jadi begitu saya saat mengetahui hasilnya gitu ya dengan fenomena di awal kan diasumsikan wah ini kayaknya kondisi subjektif well-being-nya ini apa namanya nih bagaimana nih gitu dengan kondisi waktu itu COVID-19 gitu kan saya pengen tahu loh ternyata setelah dilakukan penelitian tinggi nih mereka maksudnya mereka oh ternyata bisa mengikuti proses pembelajaran di sekolah dengan baik gitu ya meskipun secara online. Nah, memang tidak apa ya karena keterbatasan kondisi juga pada waktu itu maksudnya belum apa ya secara kualitatif ini Pak maksudnya saya dapat data bagaimana kondisi well-being yang sebenarnya terjadi gitu. Kan data-data yang disampaikan di awal itu data-data kuantitatif dan berdasarkan kuesioner dan angket tapi secara kualitatifnya itu saya belum terima. Nah, ini mungkin bisa jadi apa namanya masukan untuk penelitian ini sekaligus untuk penelitian berikutnya terkait maksudnya perlu juga maksudnya mengecek apa kondisi secara kualitatif untuk mencari tahu atau menindaklanjuti hasil temuan dari kuantitatif yang dilakukan. Demikian, Pak. Oke, baik terima kasih Mas Adi. Artinya related itu ya dengan bahwa di dalam sarannya itu teman-teman itu ada perlu dilakukan penelusuran lebih jauh terkait dengan penelitian kualitatif gitu ya Mas Adi ya. Ya, betul Pak. Karena saya Oke, merasa ini ada yang oke. seperti yang Pak Made bilang, kok beda ya dengan kondisi di awal Mm-mm. ketika di urgensinya itu apa namanya sepertinya ada masalah, tapi ya namanya kita kan sedang meneliti kan membuktikan asumsi atau dugaan ya ternyata Betul. nggak terbukti gitu. Ya, oke. Pak Raja gimana Pak Raja? Atau barangkali Pak Raja ini jagonya kualitatif ini. Filsafat nih jagonya kualitatif nih. Barangkali bisa berikan insight kepada kami-kami di sini Pak Raja. Iya, yang pertama tadi lupa saya Pak, apa ya? Kenapa sedang gitu Yang ya? mana? Yang Iya, pertanyaan tadi. Kenapa sedang? subjective well-being-nya itu kategorinya tinggi. Tapi kalau kita kaitkan dengan fenomena, Oh iya, iya. harusnya rendah gitu kan. Mas Adi juga Ya, tadi ya. mengakui itu. Ya, Heeh. ya. Saya sebagai pendamping barangkali hanya bisa memberi kemungkinan kenapa seperti itu karena pada waktu menyusun fenomena itu, Mas Adi itu kan ya based on ya berapa waktu itu dan ada beberapa data yang universal ya di dalam media tertentu ya. Jadi data-data yang di media ini kan kadang-kadang belum tentu sebenarnya mewakili yang sebenarnya ya, tapi ya kita pakai sebagai fenomena. Nah, padahal ketika langsung ke subjek kita sendiri ya menjadi beda ceritanya ya, karena sangat kuantitatif banget, bermain dengan angka-angka ya. Jadi kalau bermain dengan angka-angka, aspek kualitatifnya itu tidak terasa ya. Bagaimana nuansa-nuansa ya misalnya ketinggiannya itu misalnya kepuasannya dan seterusnya kan yang merupakan bagian dari salah satu dimensi dari school well-being itu kan ada kepuasannya, ada aspek apa tadi juga Positif. pengaruh positif itu. Jadi begitu diangka-angkakan dia menjadi menonjol ya. Padahal dalam waktu bercerita dia barangkali ya kita lihat kita dengarkan kesaksiannya mungkin biasa-biasa gitu ya. Senang, oh ya agak senang. Tetapi begitu diangkakan ya dia langsung pasang angka yang tinggi-tinggi. Akibatnya terkumpul begitu banyak ya langsung tinggi. Nah, baru yang kedua saya lihat Pak Made ya. Kalau tidak salah itu ya Mas Ade itu seberapa besar pengaruhnya kalau nggak seingat saya itu hanya 27 atau 29% dari aspek sosial apa ini namanya social support dan adaptability
memprediksi dari apa ini, memprediksi mereka itu SWB. well-being-nya. Nah, berarti tidak begitu apa sebenarnya. Banyak faktor lain yang kita belum tahu membuat mereka itu bisa happy sebenarnya. Sementara dari 2 variabel yang kita buat itu hanya 29, kalau nggak salah 29 atau 27 nanti. Sempat terbaca oleh saya. Sekitar itu aja. Jadi tidak lebih. Jadi 23 berarti sepertiga ya. Hampir sepertiga. 2/3 lagi ada yang lain yang membuat mereka happy. Dan menarik itu. Apa itu? Ya, menarik untuk meneliti lagi ya. Nah, jadi itu barangkali bisa yang membuat mereka itu akhirnya happy aja, well-being-nya tinggi. Nah, ini sekali lagi hanya asumsi ya, jadi ya harus dicek lagi dengan penelitian, dengan angka. Demikian Pak, mungkin bisa membantu. Baik, terima kasih banyak Pak Raja dan Mas Adi. Bagi saya sebetulnya masih ada 6 pertanyaan yang belum saya ungkapkan, ya. Cuman kalau nanti dilanjutkan ke 6 pertanyaan ini, kita semua nanti tidak menjadi well-being Pak Raja karena terlalu malam, ya. Jadi mungkin saya tahan saja pertanyaan itu untuk nanti barangkali bisa ditanyakan pada lain kesempatan terkait dengan riset-riset yang lainnya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mas Adi dan Pak Raja yang sudah mengungkapkan hasil risetnya. Paling tidak masih banyak PR buat kita bersama untuk melakukan kajian lebih jauh terkait dengan variabel yang diteliti oleh Mas Adi dan Pak Raja, ya. Tapi bagaimanapun hasil penelitian menunjukkan bahwa social support memang berpengaruh secara signifikan terhadap school relative subjective well-being. Begitupun juga adaptability, pengaruhnya signifikan positif terhadap school relative subjective well-being gitu ya. Namun demikian, tampaknya memang perlu di dalam tripusat pendidikan tadi yang disebutkan Mas Adi itu, ya sekolah atau siswa, orang tua, ya guru itu ya, itu perlu kembali mendefinisikan yang tadi Pak Raja sebutkan. Perlu disepakati konsep school relative subjective well-being itu apa sih sebetulnya, sehingga nanti di dalam melakukan program intervensi, ya, pertanyaan dari panelis itu perlu lebih jelas kita, ya, supaya program obat yang kita berikan itu sangat tepat terkait dengan variabel yang akan kita sasar. Apakah nanti pengadaan ekskul, ya, kemudian pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan well-being, ya, kemudian ada juga tadi perlu dilakukan tim-tim bullying, ya, penghindaran bullying misalnya. Itu banyak masih yang perlu kita lakukan terkait dengan variabel school relative subjective well-being. Terima kasih teman-teman, dan pada akhir acara Sisartina akan menayangkan sertifikat buat kedua narasumber kita, kenang-kenangan, kepada Mas Adi Dharma Saputro, Magister Psikologi. Ya, sertifikatnya ditandatangani Pak Tommy. Silakan terima secara virtual, Mas Adi. Baik, saya terima Pak Made. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kepercayaannya. Terima kasih Pak Raja sudah berkenan untuk memberikan kesempatan waktu pada saya untuk sharing malam ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Adi. Yang kedua, Pak Raja berperan sebagai narasumber, bukan hanya memperoleh sertifikat moderator saja seperti biasanya, beliau juga memperoleh sertifikat sebagai narasumber. Silakan Pak Raja diterima secara virtual. Atas nama bangsa Indonesia dan atas nama pribadi, saya terima sertifikat dengan penuh sukacita. Terima kasih Pak Made. Luar biasa Pak Raja, banyak ngasih aplaus tuh Pak Raja itu, bersemangat, dan tapi ada yang nangis-nangis juga nih Mbak Mira. Oh, iya. Oke, mau Tiara. Waduh, Ya, oke. jangan nangis-nangis. Terima kasih teman-teman, sampai jam 9:03 malah kita berdiskusi terkait dengan subjective well-being di sekolahan gitu ya. Terima kasih, selamat malam. Kita Selamat lanjutkan malam. diskusi kita minggu depan. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Mohon izin Selamat pamit. malam. Terima kasih Mas Adi, Pak Raja. Ya. Terima kasih Bapak Ibu.